dari survei paling masyarakat jawaban pertama siapa menteri yang dikenal pasti Purbaya Pak. Yang kedua, memang running menuju sana ke 2029 itu udah terlihat saat ini. Terutama persaingan merebut posisi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi tunggu sebentar. Jadi kira-kira Mas Gibran tersaingi gak nih sama Purbaya? Seharusnya enggak Pak. Harusnya enggak ya, kenapa? Ya, emang enggak layak untuk disaingi Pak. Oh gitu ya, tapi kan dia udah bapaknya. Pak? Bapaknya masa diem aja? Ya buktinya kan kita sekarang lihat kualitas Pak. Pak Purbaya cuma berapa bulan tanpa ikut kampanye, ujuk-ujuk jadi menteri menghebohkan. Ya bisa jadi juga, bisa jadi Pul, karena Purbaya ini populer, akhirnya justru dia disiapkan oleh Gibran mendampingi dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Purbaya efek. Kita mau bahas Purbaya Pak. Dia lagi? Iya Pak. Purbaya, oke, siap. Soalnya di survei Pak ya, kualitasnya lebih tinggi dibanding Mas Gibran. Nah, survei. masa survei ngukur kualitas? Apa ya? Lebih percaya sama Purbaya lah gitu Pak, kualitasnya Pak. Elektabilitas? Elektabilitas. Oh, beda itu Pak ya. pemilihan beda. Gimana tapi, Pak? Nggak gini kalau Purbaya sama Gibran itu kan kemarin Purbaya seperti nyentil Gibran juga. Iya. Kan Mas Gibran minta suntikan dana ke daerah itu ditambah. Iya. Nanti cari liputan medianya. Ada. Saya baca. Kata Pak Purbaya, wah nggak bisa. Kondisi kita belum oke. Iya. Kondisi keuangan maksudnya. Nanti kalau kondisi keuangan udah oke, baru tuh bisa. Nah, tapi tidak dijelaskan lagi di media itu. Reaksi Mas Gibran terhadap omongan Pak Purbaya itu gimana? Iya. Pak, kira-kira yang nyuruh Mas Gibran manggil Pak Purbaya siapa ya? Nggak manggil sih, ngomong doang nggak masalah. Emang manggil ya? Manggil itu Pak. Oh manggil ya? Di beritanya manggil ya. Pak Purbaya gitu? Empat atau mata. manggil? Enggak, empat mata Pak. Oh 4 mata. Nomor 4 mata di berita nih Pak. Ya pasti kan dia pengen sendiri lah. Enggak, yang nyuruh manggil Pak Purbaya itu inisiatif Gibran atau orang di belakangnya gitu Pak? Pasti ada yang ngasih ide lah. Supaya Mas Gibran gak ketinggalan popularitas Purbaya kan. Iya. Masa KDM aja berusaha ikut popularitas Purbaya, masa Pak Gibran enggak ya? Tapi emang sosok Purbaya ini menarik ya. Dari sisi kita masyarakat kan kita suka gitu gayanya. Iya, betul. Ya. Kita mesti bedain nih antara gaya komunikasi, pesan komunikasi, dan substansi dari kinerja sebagai Menteri Keuangan ya. Kita bicara substansi dulu. Memang substansi kan kita harus kasih waktu. Betul. 6 bulan lah minimal ya. Nanti semoga apa yang dia cita-citakan kita kaya bareng tuh kejadian. Tajir bareng. Tajir bareng. Jadi kantong tebel. Nah, kemudian memang beda ya dia dengan Sri Mulyani ya. Kalau Sri Mulyani itu kan nggak terlalu banyak bersuara supaya dia ingin stabil mungkin ya. Iya. Contoh. Waktu Purbaya bilang, wah cukai rokok 57% kemahalan Fir'aun gitu ya. Iya betul. Itu saham-saham perusahaan rokok setahu saya tuh naik semua. Nah maksud saya kan itu ucapan-ucapan seperti itu kan di saham kan sensitif tuh. Betul. Jadi kalau positif bisa naik, kalau ucapannya nggak oke bisa turun langsung tuh. Nah makanya memang sebelum-sebelumnya itu Menteri-Menteri Keuangan kalem-kalem, jaga bicara lah. Nah, ini kan beda sama Purbaya. Tapi memang dengan hal seperti ini, wah naik tuh elektabilitas saya. Waktu saya nggak tahu tuh ya, mungkin udah dihapus juga kali sama iNews karena saya dengar ada yang kena tegur tuh. Waktu rakyat bersuara kemarin itu ada tuh running text tuh atau stiker teks ya. Elektabilitas Purbaya mengalahkan Gibran dan KDM. Betul. Wah. Nah itu pasti jadi rame tuh. Udah mulai kita ngomongin 2029 gitu. Tapi ya Pak Purbaya itu
sekarang memang jadi media darling, bahkan dia nggak punya buzzer katanya. Wah, Betul. tapi tim komunikasi pasti ada. Tapi ada lagi yang muncul dari Purbaya nih, namanya Pas Pampur, pasukan pengamanan Purbaya. Oh. Ya. Jadi bukan buzzer namanya dia, Pas Pampur. Itu masyarakat itu Pak. Nah, gitu. Apalagi tentang Purbaya. Itu lagi Pak. Jadi tunggu sebentar. Jadi kira-kira Mas Gibran tersaingi nggak nih sama Purbaya? Seharusnya enggak Pak. Harusnya nggak ya? Kenapa? Ya. Emang enggak layak untuk disaingi Pak. Oh gitu ya. Tapi kan dia ada bapaknya. Pak? Bapaknya masa diem aja? Ya buktinya kan kita sekarang lihat kualitas Pak. Pak Purbaya cuma berapa bulan tanpa ikut kampanye, ujuk-ujuk jadi menteri, menghebohkan. Nah tapi ini kan sosok-sosok yang dirindukan masyarakat. Sosoknya jangan-jangan dia heboh di kelas menengah aja. Kalau kelas level yang lebih di bawah, yang jadi pusat perhatian Pak Prabowo tuh orang-orang miskin, itu kan merindukannya BLT, money, uang ya, bansos. Itu kan sangat mungkin Mas Gibran punya itu. Pak Purbaya gue yakin nggak ada tuh. Tadi kan udah disampaikan Pak, keuangan negara kan lagi nggak sehat. Gitu, ditambah lagi nggak bukan gini maksud gue. Pak Purbaya emang punya kualitas, dia ngetop di kelas menengah. Tapi untuk terpilih dalam sebuah kompetisi pencapresan sebagai cawapres misalnya, itu nggak segampang itu. Jadi variabelnya banyak. Ya. Variabelnya nggak cuma disukai, tapi juga lo logistiknya kuat nggak? Ada nggak sponsor yang nge-backingin gitu? Kalau Mas Gibran udah terbukti banyak, udah terbukti ada kan, bapaknya presiden, dia juga sekarang wapres, pasti logistik nggak kekurangan. Nah, Pak Purbaya ready nggak dengan itu? Jadi nggak cuma tentang popularitas ketokohan aja. Ya. Gitu. Tapi elektabilitasnya Pak Purbaya kan tinggi Pak, dibandingkan Anies, dibandingkan Gibran, KDM, sampai banyak partai politik itu mau minang gitu Pak. Nah itu penyakitnya kayak gitu kita Pak. Belajar aja. Waktu 2024 kan yang elektabilitasnya lebih tinggi, dari Gibran kan ada. Banyak pun. Ya, banyak. Tapi nggak dipilih jadi cawapres kan. Tetap ngelemin Pak. Makanya yang Pak Purbaya punya selain disukai saat ini apa? Dan ingat, perjalanan masih jauh. Betul, masih 4 tahun. Kantong rakyat belum tebel nih mas sekarang. Jadi kalau menurut saya kita tunggu juga lah Pak Purbaya nanti gerakannya gimana. Sampai hari ini saya masih menjagokan Gibran yang maju di 2029, entah itu maju sendiri atau tetap bersama Pak Prabowo dibandingkan Purbaya. Yang kedua, memang running menuju sana ke 2029 itu udah terlihat saat ini. Terutama persaingan merebut posisi cawapresnya Pak Prabowo. Ada Gibran dan lain-lain. Tokoh-tokohnya itu kan pasti juga ketua-ketua partai itu ngincar juga jabatan itu. Iya betul. Apalagi kan baru periode kedua. So artinya kalau kita bicara cawapres 2029, Pak Purbaya masih jauh perjalanannya dan masih butuh banyak persiapan. Terutama itu kekuatan politik di belakangnya. Dulu Mas Gibran mengalahkan orang-orang yang lain yang elektabilitasnya lebih tinggi untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo karena dia punya kekuatan politik, ada bapaknya, logistiknya kuat, itu nggak bisa dipungkiri. Nah Pak Purbaya memang populer, ngetop, disukai, tapi di kalangan kelas menengah, belum masuk ke bawah. Ya. Nah itu harus jadi catatan. Jadi apa yang terjadi tentang, ini kan kemunculannya tiba-tiba bersama nih, ya, Gibran dan Purbaya akhir ini karena isu TKD. Bukan isu pertemuan atau komunikasi antara Purbaya dan Gibran ini, makanya naik nih isunya. Jadi menuju ke sana ya bisa jadi Pul, karena Purbaya ini populer, akhirnya justru dia disiapkan oleh Gibran mendampingi dirinya nanti 2029. Gibran Purbaya. Nanti Pak Prabowo cari pendamping. Bisa jadi begitu. Jadi kalau dalam satu kejadian politik bisa jadi arahnya kemana-mana. Bukan hanya misalnya untuk menghentikan persaingan antara Gibran dan Purbaya. Makanya Purbaya dipanggil sama Gibran.
nggak gitu juga gitu. Karena keduanya kan memang lagi bersaing jadi pendampingnya Pak Prabowo ya, minimal di netizen tuh bilang begitu. Tapi bisa jadi Gibran mempersiapkan Purbaya jadi pasangannya, meminang. Nah, nggak terlalu jauh itu Pak. Wah, semuanya masih terlalu jauh itu kalau kita nggak pikirin. Kalau dipikirin jadi dekat tuh. Jadi dalam politik itu gini lah. Sejak Gibran jadi cawapres, Mas Saiful, jangan pernah bicara tidak mungkin dalam politik. Benar, kayak bapaknya dulu Pak ya. Iya, semuanya bisa kejadian. Gak ada yang hitung bahwa Jokowi akan dorong Gibran sebagai cawapres dan jadi sebagai wapres. Tapi ternyata ada. Itulah Indonesia. Pak, ini kan soal Purbaya kan boleh bilang pukulan buat kabinet Pak ya. Kabinetnya kan dengan munculnya sosok Purbaya, tenggelam lah itu Pak Menteri Kementan ya. Kementan siapa sebetulnya? Amran. Pak Purbaya ini kan sosok yang dirindukan masyarakat karena cepat ceplos Pak. Dan banyak orang-orang di kabinet nggak suka Pak. Ya gini, ini kan gayanya Purbaya dianggapnya gaya oposisi ya. Iya. Di dalam kabinet. Tapi sebetulnya harusnya anggota kabinet yang lain tuh terinspirasi. Iya. Ternyata menteri yang disukai oleh rakyat itu menteri yang gayanya kayak Purbaya. Betul. Bukan gaya-gaya menteri yang misalnya nih kepintarannya disembunyikan, nggak suka tuh rakyat begitu. Jadi justru langsung to the point, programnya mau apa, ingin mensejahterakan rakyatnya gimana. Tapi yang perlu hati-hati buat Pak Purbaya, sampai saat ini kan mungkin banyak orang yang mempersepsikan ekonomi sama dengan Purbaya. Iya. Padahal nggak begitu Pul. Nggak ekonomi sama dengan Purbaya. Yang ngurus ekonomi itu ada menteri-menteri lain juga. Nah maksud saya jangan sampai kemudian Pak Purbaya ini dijadikan martir kalau gagal langsung ditunjuk ini kegagalan karena dia, tapi justru begitu berhasil banyak yang mau merapat. Jadi kalau menurut saya sih apa yang dilakukan Pak Purbaya ini harus ditiru justru oleh pejabat-pejabat negara lainnya, para menteri lainnya gitu kira-kira. Statement yang menarik dari Pak Purbaya itu jelas Pak. Dia kan declare di awal Pak. Apa yang saya lakukan sekarang saat ini ceplos-ceplos dia berani bocorin simpanan uang di daerah Pak ya. Di bank-bank itu besar disebut. Itu emang disuruh Prabowo Pak. Dan Prabowo nggak nyangkal Pak. Emang iya gitu lah. Ya kalau menurut saya kan semua menteri harusnya kepanjangan tangan presiden. Iya. Tapi menteri ini mampu atau tidak menjalankan apa yang diinginkan presiden. Gitu kira-kira. Ya. Ada lagi Pak statement yang menarik dari Pak Purbaya Pak. Pak Purbaya kan ngomong soal korupsi itu Pak. Nah Pak Purbaya ngomong gini Pak. Soal korupsi karena dilindungi, kalau diproses ditutupin gitu Pak. Ya bagus. Jadi tinggal diturutin aja. Kalau saya sih gini boleh. Saya tuh ngebayangin kalau di dalam tubuh aparat hukum itu ada orang-orang kayak Purbaya. Ya. Di polisi ada orang kayak Purbaya, di TNI ada orang kayak Purbaya, di kejaksaan ada orang kayak Purbaya. Itu mungkin reformasi aparat hukum yang diinginkan Pak Prabowo itu akan berjalan tuh. Yang mudah-mudahan aja Pak Prabowo nemuin orang-orang seperti itu di dalam tubuh aparat hukum kita supaya juga bisa diperbaiki dan semakin baiklah menegakkan hukum di Indonesia. 2 menit lagi Pak, potong tadi. Apa? Pak ini kan lagi-lagi Purbaya lagi Pak sebenarnya Pak. Pak Purbaya kan boleh dibilang apa ya, dari sekian ratus menteri kalau disurvei paling masyarakat jawaban pertama siapa menteri yang dikenal pasti Purbaya Pak. Iya, saya sih inginnya jangan terlalu cepat terlena lah. Yeah. Kita kan pernah diajari dengan peristiwa gorong-gorong ya. Yeah. Dan semuanya terlena. Tapi akhirnya kan begini. Gitu. Begini itu apa itu Pak? Ya kondisinya begini. Ada WUS, ada IKN. Yeah. Ada kekacauan ijazah gitu ya. Jadi marilah kita bersabar untuk melihat hasil. Baru kemudian kita memberikan penilaian. Saya apakah ikut optimis? Saya ikut optimis. Tapi saya juga menunggu perbaikan-perbaikan itu.
Terakhir Pak, Bang Richard sebagai pengamat politik Ternama, jangan lupa. oh iya potong ya. Ini terakhir pertanyaan Pak buat pengamat politik ternama nih Pak saat ini Pak. Ini serius nih Pak. Pak Purbaya kan lagi naik daun nih Pak. Dan kebijakan yang di sisi lain ekonomi lagi turun Pak. Nah terus ditakutkan ketika Pak Purbaya salah melangkah ngambil kebijakan terus tidak pro dengan masyarakat, pastikan ketika naik kan turunnya lumayan tuh Pak. Ada kemungkinan kesana nggak Pak? Atau kasarnya jahat-jahatnya Pak ya, orang di kabinet itu ngerjain Pak Purbaya, bisa nggak kayak gitu Pak? Dalam politik sangat bisa, sangat mungkin. Oleh karena itu sekali lagi saya pesankan bahwa Pak Purbaya, saya yakin Pak Purbaya sudah tahu, tapi diingetin aja. Jabatan menteri itu jabatan politik, maka tanda-tanda politik itu harus dia pelajari juga. Contoh, pada saat dia ditinggal para Menko, ini nanti pertanyaan Purbaya ya, kita foto aja. Ya. Dia harus waspada. Pada saat di sidang kabinet dia nggak diajak ngobrol, dia harus waspada. Kembali lagi, yang perlu dijaga oleh Pak Purbaya adalah backingannya selalu suka sama dia. Siapa backingannya? Prabowo Subianto. Selama Prabowo Subianto suka sama Purbaya, posisi dia aman. Nah itu yang menurut saya harus dijaga. Maka harus Pak Purbaya bisa mengimplementasi visi misi Pak Prabowo di bidang keuangan dan ekonomi. Saya rasa gitu Bu. Boleh nambah lagi Pak? Enggak. Soal TKD Pak, yang pemotongan itu terakhir Pak. Dia kan keuangan lagi turun nih Pak. Pendapatan negara lagi turun APBN-nya Pak. Terus setiap daerah kan dikurangin Pak. Dan uang yang di transfer ke daerah kan berkurang tuh Pak. Nah, kan itu isu lama, udah 2026. Enggak kan 2026 keuangan kita kan 2026. Maksud saya isu pemotongan TKD itu kan udah dari zamannya Pak Prabowo menyampaikan nota APBN. Ya nota keuangan itu ya. Nah itu kan sekarang kan dikurangin, turun lah istilahnya APBN TKD daerah. Turun sampai 200 triliunan kalau nggak salah. Iya. Kira-kira 2026 kan pasti dampaknya besar Pak untuk ekonomi kan. Iya. Kebijakannya kan kemarin aja sempat rame, itu masih kecil, sedangkan 2026 kan besar. Ada saran buat Purbaya Pak? Enggak, itu Purbaya udah benar. Itu yang dana-dana mengendap di bank, yang jadi sun-sun itu dibungain doang ya? Semuanya dipakai lah dananya, jangan cuma ngambilin bunga doang. Masa pembangunan daerah dibikin dari bunga-bunga bank itu? Udah benar Pak Purbaya. Jadi digunakan aja uang-uang yang ditaruh di bank-bank itu oleh kepala-kepala daerah. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ntar kita sambung lagi Pak. Semoga ganti tema Pak. Ya. Mas Gibran semangat. Oh gitu? Iya kan tadi itu Pak. Jadi lo setuju Gibran Purbaya? Enggak kasih itu Pak. Gue suruh semangat biar ngobrol lagi sama Pak Purbaya Pak. Oh nggak apa-apa. Jadi Gibran Purbaya nih lo setuju nih? Saya lebih dukung Pak Teddy Pak. Kalau saya Prabowo tetap. Saya Teddy Pak. Ya Teddy oke juga. Teddy baik tuh. Iya. Sahabat saya itu sekarang. Luar biasa itu orang. Udah ya. Udah Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.